Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Baut jembatan Pulau Bromo Banjarmasin hilang, diduga dicuri. Waspada COVID-19 varian Omikron, kasusnya semakin bertambah. Sidang perdana pra-peradilan Jalan Hauling Tapin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mur sambut. Ini bautnya lah. Baut ini mur lah. Mur sambut. Sejumlah baut jembatan Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan hilang. Padahal jembatan itu baru berumur setahun setelah diresmikan pada tanggal 30 Desember 2020 lalu. Hilangnya baut jembatan ini sangat disayangkan. Bahkan salah satu warga, Aida, mengaku khawatir karena kini jembatan goyang. Sudah berapa kali ke sini, Mbak? Udah 2 kali sih. Sudah 2 kali. Pertama kemarin di sini kondisinya gimana? Kalau masih ramai juga kemarin tuh nggak sempat foto-foto juga kan karena masih padat. Oke, yang kedua ini? Itu, ya. Yang kedua ini? Yang kedua kayak makin goyang sih kayaknya. Oh. Ada dapat kabar lah, Mbak, bahwa beberapa mur sambut di seling jalannya ini yang lepas atau yang hilang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada kabar. Iya. Tapi kalau tanggapan dari Pian sendiri, kalau memang itu hilang atau lepas itu gimana? Apakah disayangkan atau gimana kayak gitu? Ini sih sangat karena ini kan kayak fasilitas umum gitu. Terus bahaya juga sih kalau misalkan itu. Warga berharap hilangnya baut jembatan segera ditindaklanjuti pihak terkait. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Hilangnya baut jembatan Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan diduga dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Rini Subantari mengatakan, baut jembatan yang hilang mencapai 100 buah. Menurutnya kerugian yang dialami sekitar 3,8 juta rupiah. Pihaknya pun telah melaporkan hilangnya baut tersebut ke Polsek Banjarmasin Selatan. Steel yang hilang terdiri dari 100 buah mur drat kiri dan 100 buah mur drat kanan. Kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya mur tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 3.860.000. Informasi terakhir bahwa mur itu dikirim hari ini dari Jakarta karena di Banjarmasin tidak ada ukurannya. Jadi kita pesan dari Jakarta dan hari ini dikirim. Pada hari Senin kemarin, saya bersama tim dari Dinas PUPR sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Banjarmasin Selatan dan sudah diterima laporannya, akan ditindaklanjuti oleh Polsek seperti itu. Rini menambahkan baut pengganti untuk jembatan tersebut telah dipesan oleh pihak pelaksana dan masih dalam proses pabrikasi di Jakarta. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Baut pengganti untuk jembatan Pulau Bromo yang hilang pada beberapa hari lalu kini telah tiba dari Jakarta. Baut khusus berbahan baja itu langsung dipasang oleh pihak Dinas PUPR Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Setelah dipasang, baut jembatan itu juga dilas agar lebih kuat dan tidak hilang lagi. Sudah kami pasang kembali mur tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022.
di mana di bawahnya juga ada sedikit kita tutup, kita las agar umur-umur yang ada itu tidak gampang diambil lagi. Saya berharap kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk menjaga aset atau infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah kota, agar apa yang kita bangun itu lebih bermanfaat, lebih berdaya, dan itu juga untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di Pulau Bromo yang memang memerlukan akses meninggalkan Pulau Bromo. Dengan kita bangun jembatan itu berharap perekonomian di Pulau Bromo itu bisa menjadi lebih hidup. Meski telah diganti, kasus hilangnya baut jembatan Pulau Bromo yang telah dilaporkan ke Polsek Banjarmasin Selatan tetap berjalan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Baut jembatan Pulau Bromo Banjarmasin hilang, diduga dicuri. Waspada COVID-19 varian Omikron, kasusnya semakin bertambah. Sidang perdana pra-peradilan Jalan Hauling Tapin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. COVID-19 Omikron kini kasusnya terus bertambah di Indonesia. Dari data per 17 Januari 2022, virus corona varian baru itu telah menjangkiti 572 orang. Meski kasus orang yang terpapar Omikron belum ditemukan di Banjarmasin, pemerintah setempat mengimbau masyarakat untuk waspada. Presiden Jokowi di akhir tahun, 31 Desember perintahnya, menetapkan status Indonesia masih suasana pandemi dan tanggap darurat untuk COVID-19. Termasuk mengantisipasi penularan Omikron. Walaupun Omikron ini mudah-mudahan tidak seperti Delta. Nah, Delta itu yang memang agak kemarin cukup banyak korbannya. Suryansa mengajukan untuk perpanjangan ada 12 orang yang direkrut kembali untuk persiapan kalau Omikron ini kemudian harus segera kita tangani. Untuk tempat tidur, Pak? Siap. Sudah siap disiapkan semua. Pemerintah Banjarmasin juga menyiapkan 12 tenaga kesehatan nakes di RSUD Sultan Suryansah untuk mengantisipasi kasus COVID-19 Omikron. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sidang perdana pra-peradilan penutupan Jalan Hauling kilometer 101 Tatakan Kabupaten Tapin, Senin siang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Putu Agus Wiranata, dihadiri termohon Dirkrimum Polda Kalsel dengan pemohon Asosiasi Jasa Sopir Angkutan dan Tongkang Kabupaten Tapin. Pemohon mengubah gugatan ganti rugi yang semula mencapai 2 triliun rupiah menjadi Rp2 saja. Kuasa hukum pemohon Boyamin Saiman mengatakan gugatan ganti rugi diubah agar fokus pada tuntutan hukum yang berkeadilan. Menurutnya garis polisi yang dipasang Polda Kalsel di jalan tersebut tidak sah karena tidak ada izin dari Pengadilan Tapin. Hari ini tadi juga ada perubahan yang fundamental. Kalau dulu kerugian kita minta 1 triliun material, imaterial juga 1 triliun, artinya 2 triliun. Hari ini kita rubah jadi material Rp1, imaterial juga Rp1. Alasannya? Ya karena memang permohonan ini kan
tidak sahnya penyitaan. Tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kerugian. Tapi ini kan sebenarnya materi gugatan perdata kalau kerugian itu, bukan pra peradilan. Jadi itu yang alasan utamanya memang ini bukan gugatan ganti kerugian akibat tidak sahnya penyitaan, tapi hanya tidak sahnya penyitaan. Jadi sebenarnya tidak ada kerugian pun juga nggak apa-apa, dirumuskan dalam bentuk. Tapi kan karena ini kita mendalilkan ini pihak ketiga berkepentingan, pihak yang akibat itu dirugikan, maka ya tetap kita tuliskan kerugiannya, meskipun memang hanya Rp1. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa hari ini dengan agenda mendengarkan jawaban pihak termohon. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Jalan Hauling kilometer 101 Tatakan, Kabupaten Tapin, ditutup oleh Polda Kalsel sejak 27 November 2021 lalu. Penutupan akses tambang itu mengakibatkan ribuan sopir angkutan batu bara dan pekerja tongkang menganggur. Selain itu, puluhan pengusaha angkutan juga terdampak kerugian yang sangat besar. Ketua Asosiasi Sopir Angkutan dan Tongkang, Safi'i, mengatakan, hampir 2 bulan jalan Hauling ditutup, pihaknya tidak mendapat penghasilan, sehingga hutang di bank telah menumpuk. Sehingga kami tidak sampai menumpuk sisa kredit yang harus dibayar. Kalau sampai 3 bulan, misalnya kita kewajiban sampai sebulan 700 juta, 2,1. Nah, mustahil kita bisa keluar kalau berlarut-larut. Bahkan kawan-kawan ada yang sampai 75M pinjam, coba bayangkan. Jadi kan, nah saya tidak sebutkan yang pinjam besar ini dari mana. Punya ada kawan-kawan kami untuk pemilikan tongkang. Nah begitu juga yang mulai masih banyak lagi yang belum lunas lagi, yang baru ngambil kreditan. Nah tergantung kapan selesainya, maka mulai itulah, tapi tetap terjadi penunggakan. Safi berharap jalan Hauling segera dibuka agar semua sopir dan pekerja tongkang dapat bekerja lagi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Baut jembatan Pulau Bromo Banjarmasin hilang, diduga dicuri. Waspada COVID-19 varian Omikron, kasusnya semakin bertambah. Sidang perdana pra-peradilan Jalan Hauling Tapin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pasar Batuah di kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur akan direvitalisasi pemerintah setempat pada tahun 2022 ini. Rencana revitalisasi membuat warga yang bermukim di pasar ini resah. Pasalnya sempat beredar informasi bahwa rumah-rumah warga yang berdiri di lahan pasar tidak akan diganti rugi oleh pemerintah. Warga berharap pemerintah bijaksana dan dapat memberi solusi terbaik agar mereka tetap memiliki tempat tinggal.
berapa ratus kakak di sini. Banyak yang kada bisa rumah lagi di luar. Cuma di sini rumahnya yang ketinggiannya tuh. Di luar kada ada. Lalu kalau kada diganti atau di kayak apa dari pemerintah kan kemana dia pindah? Pindahnya kemana itu nah? Mau guring di kantor kelurahan atau kecamatan atau dilanggar kan? Kasihan pemerintah kan kada berjalan. Dilanggar kasihan orang beribadah. Lalu kami meminta dari perwakilan masyarakat kayak apa pemerintah daerahnya nah khususnya Pemko kan memberilah kami ini solusi terbaik itu nah agar masyarakat ini jangan di seakan-akan kada dihiraukan lah itu nah anggap mau kayak binatang lah diambil dipaksa disuruh pindah langsung gitu nah jadi kayak apa pemerintah supaya kami ini dapat ya analah pengertian dari pemerintah itu nah. Dari data Kelurahan Kuripan, warga yang bermukim di Pasar Batuah mencapai lebih dari 500 jiwa. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Nenek Ponium yang tinggal sebatang kara di Desa Suwato Baru, Kabupaten Tapin, mendapat bantuan renovasi rumah dari kepolisian setempat. Gubuk yang ditinggali oleh warga berusia 74 tahun itu sangat memprihatinkan, karena selain berukuran kecil, material bangunannya juga telah rusak. Rumah direnovasi personel Polsek Salambebaris bersama warga. Gubuk itu kini menjadi rumah yang layak huni. Nenek Ponium pun mengaku senang. Selain merenovasi rumah, Polres Tapin dan Polsek Salambebaris juga memberi bantuan sembako serta sejumlah ayam ternak untuk Nenek Ponium. Di rumah dibaiki. Senang. Alhamdulillah senang. Udah lawas kah? Rumah kalau dibaiki? Sudah. Terus sekarang gimana? Udah baik rumahnya? Dan dibantu oleh Pak Camat, Kepala Desa, kemudian juga dari teman-teman dari TNI bekerja sama dengan masyarakat setempat membangun rumah. Jadi Kapolsek itu kan punya moto satu desa satu rumah yang dibedah. Tapi ini membangun dari nol karena rekan-rekan bisa lihat sendiri kondisinya di sini. Artinya dibangunlah ini. Ini merupakan inovasi kreatif yang bagaimana cara mengambil hati masyarakat biar ke depan masyarakat lebih cinta lagi kepada polisi karena polisi itu adalah bayang-bayangan dari masyarakat itu sendiri dan diharapkan ke depan juga polsek-polsek yang punya potensi di daerahnya bisa membuat program begini juga. Lansia tersebut diminta beralih profesi dari penjual sapu lidi menjadi peternak ayam. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya.
Suwanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengetapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Baut jembatan Pulau Bromo Banjarmasin hilang, diduga dicuri. Waspada COVID-19 varian Omikron, kasusnya semakin bertambah. Sidang perdana pra-peradilan Jalan Hauling Tapin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mur sambut. Ini bautnya lah. Baut ini mur lah. Mur sambut. Sejumlah baut jembatan Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan hilang. Padahal jembatan itu baru berumur setahun setelah diresmikan pada tanggal 30 Desember 2020 lalu. Hilangnya baut jembatan ini sangat disayangkan. Bahkan salah satu warga, Aida, mengaku khawatir karena kini jembatan goyang. Sudah berapa kali kesini Mbak? Udah 2 kali sih. Udah 2 kali. Pertama kemarin kesini kondisinya gimana? Masih ramai juga kemarin tuh, nggak sempat foto-foto juga kan karena masih padat. Oke. Yang kedua ini? Yang kedua ini? Yang kedua kayak makin goyang sih kayaknya. Oh, ada dapat kabar lah Mbak bahwa beberapa mur sambut di seling jalannya ini yang lepas atau yang hilang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada kabar. Tapi kalau tanggapan dari Pian sendiri, kalau memang itu hilang atau lepas itu gimana? Apakah disayangkan atau gimana kayak gitu? Iya sih, sangat disayangkan karena ini kan kayak fasilitas umum gitu. Terus bahaya juga sih kalau misalkan itu. Warga berharap hilangnya baut jembatan segera ditindaklanjuti pihak terkait. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan.
Hilangnya baut jembatan Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan diduga dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Rini Subantari mengatakan, baut jembatan yang hilang mencapai 100 buah. Menurutnya kerugian yang dialami sekitar 3,8 juta rupiah. Pihaknya pun telah melaporkan hilangnya baut tersebut ke Polsek Banjarmasin Selatan. Steel yang hilang terdiri dari 100 buah mur drat kiri dan 100 buah mur drat kanan. Kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya mur tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 3.860.000. Informasi terakhir bahwa mur itu dikirim hari ini dari Jakarta karena di Banjarmasin tidak ada ukurannya. Jadi kita pesan dari Jakarta dan hari ini dikirim. Pada hari Senin kemarin saya bersama tim dari Dinas PUPR sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Banjarmasin Selatan dan sudah diterima laporannya, akan ditindaklanjuti oleh Polsek seperti itu. Rini menambahkan baut pengganti untuk jembatan tersebut telah dipesan oleh pihak pelaksana dan masih dalam proses pabrikasi di Jakarta. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Baut pengganti untuk jembatan Pulau Bromo yang hilang pada beberapa hari lalu kini telah tiba dari Jakarta. Baut khusus berbahan baja itu langsung dipasang oleh pihak Dinas PUPR Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Setelah dipasang, baut jembatan itu juga dilas agar lebih kuat dan tidak hilang lagi. Sudah kami pasang kembali mur tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, di mana di bawahnya juga ada sedikit kita tutup, kita las agar mur-mur yang ada itu tidak gampang diambil lagi. Saya berharap kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk menjaga aset atau infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah kota, agar apa yang kita bangun itu lebih bermanfaat, lebih berdaya, dan itu juga untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di Pulau Bromo yang memang memerlukan akses meninggalkan Pulau Bromo. Dengan kita bangun jembatan itu berharap perekonomian di Pulau Bromo itu bisa menjadi lebih hidup. Meski telah diganti, kasus hilangnya baut jembatan Pulau Bromo yang telah dilaporkan ke Polsek Banjarmasin Selatan tetap berjalan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.